Selamat datang kembali di sesi Eksplorasi Hita. Hari ini kita akan menyelami sesuatu yang fundamental ya, tentang cara kerja organisasi dan juga evolusi kepemimpinan. Topik ini sangat relevan lah di dunia kerja yang kita tahu terus berubah cepat. Fokus kita kali ini adalah pada aspek ekonomi di balik apa yang disebut kepemimpinan yang berpusat pada manusia. Kita mau coba kupas nih, kenapa pendekatan ini tuh bukan lagi sekedar katakanlah soal bersikap baik, atau mungkin tren HR sesaat, tapi justru sebuah keharusan ekonomi yang fundamental. Sumber kita untuk pembahasan ini dari bab 1 buku Essential, How Distributed Teams, Generative AI, and Global Shifts Are Creating a New Human-Powered Leadership. Penulisnya Christy Smith dan Kelly Monahan. Jadi misi kita hari ini bisa dibilang memahami bagaimana sih lintasan sejarah evolusi organisasi ini membawa kita ke titik krusial sekarang. Titik di mana menumpahkan manusia sebagai pusat itu bukan cuma idealis, tapi ya itu jadi vital untuk kelangsungan dan kemajuan bisnis, juga masyarakat. Ada kutipan menarik di awal bab dari Jessie Lynn Stoner, bunyinya, orang mengikuti pemimpin karena pilihan. Tanpa kepercayaan, yang Anda dapatkan paling banter hanyalah kepatuhan. Ini kayaknya menyeratkan ada konsekuensi nyata ya, mungkin yaitu konsekuensi ekonomi kalau kepercayaan hilang. Saya pribadi sangat ingin tahu nih, bagaimana tepatnya sih perjalanan sejarah ini membentuk dinamika ekonomi kepemimpinan yang kita lihat sekarang. Oke, mari kita bedah bersama. Bab ini kan menekankan pentingnya melihat ke belakang. Kenapa pemahaman sejarah evolusi organisasi ini begitu krusial untuk mengerti ekonomi kepemimpinan saat ini? Ya, karena sejarah itu seperti biasa ya, selalu menunjukkan pola dan juga konsekuensi. Argumen inti buku ini cukup tegas, manusia harus jadi pusat supaya masyarakat dan ekonomi global bisa berkembang. Kalau kita lihat ke belakang, itu memperlihatkan bagaimana teknologi dan otomatisasi secara konsisten dari waktu ke waktu mengubah dinamika kekuasaan. Dinamika antara siapa? Antara pemberi kerja dan pekerja, termasuk juga jenis keterampilan apa yang dibutuhkan di pasar kerja. Ini sebenarnya bukan fenomena yang benar-benar baru ya, tapi lebih kayak siklus yang terus berulang. Meskipun ya nuansa dan kecepatannya beda-beda di tiap era. Nah, kegagalan memahami siklus ini itu bisa berakibat fatal secara ekonomi tentunya bagi organisasi. Oke, jadi kalau ini siklus, di mana posisi kita sekarang ini? Buku ini kan menyebut ada percepatan tren karena pandemi, terus ada tuntutan soal keberlanjutan, dan juga konsep yang makin kuat nih, kapitalisme pemangku kepentingan. Maksudnya gagasan kalau perusahaan itu tanggung jawabnya nggak cuma ke pemegang saham, tapi juga ke karyawan, pelanggan, masyarakat luas gitu ya. Bagaimana ini semua nyambung? Tepat sekali. Pandemi dan tekanan sosial lainnya itu ibaratnya jadi katalisator ya, mempercepat 3 tren makroekonomi utama yang mengubah lanskap kepemimpinan secara fundamental. Pertama, yang disebut organisasi yang lebih datar, flattened organizations. Struktur hierarki yang tradisional, yang kaku itu terbukti makin mahal, lambat, dan ya kurang efektif lah buat merespons pasar yang berubah cepat. Pengambilan keputusan sekarang ini seringkali lebih efektif justru kalau dari bawah ke atas, bottom up. Kenapa? Karena pekerja di garis depan, mungkin termasuk Anda juga, seringkali punya pemahaman yang jauh lebih dalam soal detail pekerjaan, soal pelanggan, soal teknologi operasional dibanding pemimpin puncuk mereka. Menghambat aliran informasi ini ya sama saja dengan kehilangan keunggulan kompetitif dan efisiensi. Ini jelas kerugian ekonomi. Masuk akal. Terus yang kedua, demokratisasi data. Sekarang ini kan pengetahuan, data, informasi itu jauh lebih mudah diakses oleh siapa saja. Nggak lagi terkonsentrasi di puncak hierarki. Ini secara fundamental ya menggeser keseimbangan kekuatan informasi di dalam organisasi. Oke. Dan yang ketiga, ini yang mungkin paling mendesak ya saat ini, adalah kelangkaan keterampilan, skill scarcity. Buku ini menggambarkannya cukup dramatis ya sebagai bom waktu ekonomi. Potensinya bisa menghilangkan triliunan dolar dalam produktivitas global yang hilang. Jadi kekurangan keterampilan yang tepat di tempat yang tepat itu jadi penghambat pertumbuhan ekonomi nomor 1 lah buat banyak organisasi sekarang. Wow, bom waktu ya istilahnya. Ini kedengarannya kayak ada pergeseran kekuatan yang signifikan banget. Apa artinya kekuatan tawar-menawar sekarang benar-benar bergeser dari perusahaan ke individu pekerja dan pemangku kepentingan lain? Dan gimana ini kelihatannya di lapangan? Ada contoh konkretnya? Benar sekali, pergeserannya itu nyata dan dampaknya langsung ke ekonomi. Kekuatan tawar sekarang ini lebih berpihak pada pekerja, terutama mereka yang punya keterampilan langka ya, dan juga pemangku kepentingan lainnya.
Buku ini kasih contoh konkret, misalnya negosiasi pengemudi UPS di tahun 2023. Karena angka pengangguran waktu itu rendah dan ada kelangkaan pekerja logistik, mereka posisinya kuat. Hasilnya, mereka berhasil negosiasi upah yang jauh lebih tinggi dan kondisi kerja yang lebih baik. Mereka punya leverage ekonomi di situ. Ah, iya, ingat kasus itu. Contoh lain yang juga menarik banget itu kasus CEO OpenAI yang sempat dipecat itu kan? Oh iya, Dia kemudian dipekerjakan kembali setelah hampir semua karyawannya mengancam akan keluar, pindah ke pesaing. Ini kan menunjukkan kekuatan kolektif karyawan ya dalam mempengaruhi keputusan strategis dan bahkan stabilitas perusahaan. Kita juga lihat kan resistensi yang kuat terhadap kebijakan kembali ke kantor atau RTO di banyak perusahaan. Betul, banyak terjadi. Ini bukan sekedar keluhan biasa loh, tapi cerminan dari tuntutan pekerja akan fleksibilitas, otonomi, yang sekarang mereka merasa punya kekuatan lebih untuk menegosiasikannya. Jadi mengelola hubungan dengan karyawan secara manusiawi, itu bukan lagi pilihan soft skill semata, tapi udah jadi strategi manajemen resiko dan keunggulan kompetitif. Ini udah jadi keharusan ekonomi. Oke. Paham banget urgensinya sekarang. Nah, mari kita coba telusuri lintasan sejarahnya sedikit. Bagaimana kita bisa sampai ke titik krusial ini? Dimulai dari revolusi industri pertama ya, akhir abad 18 sampai awal abad 19. Fokus utamanya waktu itu kan efisiensi mesin, produksi massal, terus membangun sistem hierarki terpusat. Disinilah lahir raksasa-raksasa manufaktur seperti DuPont dan Ford. Iya, era itu sangat dipengaruhi pemikiran Adam Smith tentang pembagian kerja, division of labor. Tujuannya jelas banget, tekan biaya produksi serendah mungkin untuk penuhi permintaan pasar global yang baru muncul. Tapi, ya ada konsekuensinya. Terjadi penurunan drastis dalam pelatihan keahlian yang menyeluruh, atau craftsmanship. Pekerja dicari cuma buat melakukan tugas yang sangat spesifik, sempit di lini produksi. Nah, disinilah konsep manajemen modern sebagai fungsi kontrol dan efisiensi itu lahir. Tapi, ya itu, bersamaan dengan itu, muncul ketidakpuasan besar di kalangan pekerja, karena proses kerjanya dianggap jadi kurang manusiawi. Seberapa buruk sih kondisi dan dampaknya waktu itu? Apa ini cuma perasaan subjektif pekerja aja atau ada bukti nyatanya? Oh, dampaknya sangat nyata dan bisa diukur secara ekonomi. Tokoh seperti Henry Farnham Poor waktu itu sudah mengingatkan bahaya memperlakukan manusia sekedar sebagai mesin. Bahkan Whiting Williams menyebut masa itu waktu terburuk dalam sejarah hubungan industrial. Buku ini mencatat data yang cukup mencengangkan ya. Tingkat pergantian karyawan atau turnover di Ford Motor Company itu mencapai 380% dengan 10% absensi harian. 380%. Wow! Iya, bayangkan biaya rekrutmen, biaya pelatihan, kehilangan produktivitas akibat kondisi seperti itu. Gila kan? Bahkan lebih jauh lagi, tahun 1919, lebih dari 4 juta pekerja Amerika itu sekitar 20% angkatan kerja waktu itu loh, mogok kerja. Ini kan gangguan ekonomi skala besar. Pemerintah sampai turun tangan membentuk Komite Hubungan Industrial. Kesimpulan mereka jelas waktu itu. Sistem manajemen saat itu secara sistematis mengabaikan kesejahteraan karyawan demi laba jangka pendek. Dan secara efektif merampas kemanusiaan pekerja. Istilah cog in the wheel, roda gigi dalam mesin, yang dipopulerkan oleh kritik terhadap manajemen ilmiah Frederick Taylor, jadi simbol perasaan pekerja saat itu. Jadi jelas ya pendekatan ini nggak berkelanjutan, baik secara ekonomi maupun sosial. Oke. Lalu kapan nih titik baliknya? Kapan para pemikir manajemen mulai bertanya, apa sih yang sebenarnya memotivasi orang buat kerja dengan baik? Bukan cuma gimana caranya bikin mereka kerja lebih cepat? Pergeseran penting itu mulai kelihatan di akhir 1930-an dengan tokoh seperti Alton Mayo. Penelitiannya meskipun nggak eksplisit disebut studi Hawthorne ya di kutipan ini, tapi membawa pencerahan besar. Temuannya apa? Produktivitas itu justru meningkat ketika individu merasa terhubung dengan rekan kerja, merasa masukannya didengarkan, dan mereka paham tujuan pekerjaan mereka apa. Nah, ini mulai menunjukkan adanya keuntungan ekonomi dari memperhatikan aspek manusiawi pekerja. Peran manajer mulai bergeser pelan-pelan, dari sekedar mandor efisiensi menjadi pengelola hubungan dan fasilitator.
Ah, oke. Inilah akarnya bidang pengembangan organisasional atau organizational development yang kemudian berkembang pesat di pertengahan abad ke-20. Tokoh lain seperti Douglas McGregor dengan teori X dan teori Y-nya juga kontribusinya besar dalam menantang asumsi-asumsi lama tentang motivasi pekerja. Nah, ini membawa kita ke tokoh konteks lainnya, W. Edwards Deming dan Total Quality Management atau TQM. Konsep 946 miliknya ini kan sering banget dikutip ya. Gimana ini mengubah landscape ekonomi kepemimpinan? Deming ini membawa perspektif yang bisa dibilang revolusioner dan dampaknya ke ekonomi sangat besar. Aturan 946 itu menyatakan bahwa 94% masalah kualitas dan kebutuhan perbaikan dalam sebuah organisasi itu asalnya dari sistem. Dan sistem itu kan tanggung jawab manajemen ya. Hanya 6% yang berasal dari faktor individu pekerjanya. Kutipannya yang terkenal, sistem yang buruk akan mengalahkan orang baik setiap saat, itu inti pesannya. Menarik sekali. Fokusnya ke sistem ya? Betul. Ini secara fundamental menggeser fokus dan juga tanggung jawab ekonominya. Dari yang tadinya menyalahkan individu, menjadi memperbaiki sistem kerja. Ini mendorong manajer untuk melihat ekosistem secara keseluruhan. Dan yang paling penting, mendengarkan serta memberdayakan pekerja di garis depan. Kenapa? Ya karena mereka lah yang paling tahu, paling paham di mana letak inefisiensi dan potensi perbaikan sistem itu berada. Investasi dalam perbaikan sistem yang didorong oleh masukan karyawan itu punya return on investment atau ROI yang jauh lebih tinggi daripada sekedar menekan individu untuk kerja lebih keras. Contoh paling terkenalnya tentu Toyota ya. Mereka jadi pemimpin kualitas global kan bukan cuma karena teknologi, tapi karena secara konsisten mendengarkan dan memberdayakan pekerja garis depan mereka. Untuk melakukan perbaikan secara real time, buku ini menyebut Toyota menerapkan rata-rata 9 ide perbaikan per karyawan per tahun. Iya, 9 ide per karyawan per tahun. Itu bukan sekedar partisipasi basa-basi ya. Bukan. Itu udah jadi mesin inovasi dan efisiensi yang digerakkan oleh manusia yang jelas menghasilkan keunggulan ekonomi yang berkelanjutan buat mereka. Nah, ini membawa kita ke era berikutnya, era pemberdayaan tenaga kerja. Oke. Tepat sekali. Pergeseran berlanjut ke era di mana tim menjadi pusat perhatian. Menariknya nih, bahkan Peter Drucker yang awalnya dikenal sebagai pendukung struktur hierarki, kemudian mengubah pandangannya loh. Dia menyatakan bahwa peran utama manajer modern itu adalah unggul dalam mendelegasikan pengambilan keputusan kepada tim mereka. Oh, bahkan Drucker ya? Iya, artinya apa? Kapabilitas manajerial itu harus berevolusi secara drastis. Buku ini merujuk pada gambar 1.1 yang mengilustrasikan pergeseran gaya kepemimpinan. Dari gaya command dan control yang kaku, menjadi peran sebagai pelatih dan pemberdaya. Manajer kini dituntut untuk paham motivasi intrinsik, kekuatan, kebutuhan pengembangan tiap anggota tim, bukan cuma ngawasin tugas doang. Riset juga menunjukkan waktu yang dihabiskan untuk kolaborasi itu melonjak lebih dari 50% dalam 2 dekade terakhir. Dan sekitar 75% waktu pekerjaan dihabiskan untuk berkomunikasi. Jadi, mengelola interaksi ini secara efektif jadi kunci produktivitas baru. Dan disinilah Google masuk dengan proyek Aristotle-nya ya. Mereka kan melakukan studi internal besar-besaran tuh, mencari tahu kenapa beberapa tim mereka kinerjanya luar biasa, sementara yang lain biasa aja. Awalnya mereka duga komposisi timnya, siapa anggotanya, itu kuncinya. Tapi ternyata bukan ya. Bukan, ternyata bukan itu. Temuan kuncinya sangat signifikan dan lagi-lagi menggarisbawahi pentingnya aspek manusia. Norma kelompok dan budaya timlah yang jadi faktor penentu terpenting kinerja tim, jauh melampaui faktor individu. Dan norma yang paling krusial dari semuanya ternyata adalah psychological safety atau keamanan psikologis. Buku ini mengutip definisi dari Amy Edmondson, keyakinan bersama bahwa tim tersebut aman untuk pengambilan resiko interpersonal. Jadi, sebuah iklim tim yang ditandai kepercayaan interpersonal, saling menghormati, di mana orang merasa nyaman jadi diri mereka sendiri, berani bicara, berani salah, berani berpendapat. Jadi, peran manajer berevolusi lagi ya. Dari sekedar dengerin individu Mayo, perbaiki sistem Deming, berdayakan individu Drucker, sekarang jadi pencipta lingkungan yang aman secara psikologis. Tujuannya agar tim bisa kolaborasi dan ambil risiko secara efektif. Fokusnya bergeser dari mekanika proses ke dinamika hubungan, keahlian interpersonal, kerja tim. Semuanya demi apa? Ya, demi mencapai hasil ekonomi yang lebih baik melalui tim yang kinerjanya tinggi. Tepat, dan itu membawa kita ke kondisi saat ini.
Kita sudah lihat ya evolusinya yang menarik. Dari fokus obsesif ke efisiensi mesin, terus kepentingan kolaborasi dan pengetahuan, dan kini kita tiba di era yang disebut ekonomi berbasis keterampilan, atau skills-based economy. Peran karyawan dan manajer terus berubah. Tantangan baru buat para pemimpin sekarang adalah gimana caranya menjaga kecepatan dengan dunia digital yang menuntut pembelajaran dan pengembangan skill terus-menerus. Lanskap bisnisnya memang berubah secara dramatis dan fundamental. Kalau kita lihat daftar perusahaan terbesar global di awal 2000-an, banyak tuh perusahaan industri tradisional. Tapi coba lihat di 2018, hampir semuanya adalah organisasi yang basisnya digital first. Sebut saja Microsoft, Apple, Meta, Amazon, Alphabet. Studi-studi terkini bahkan memperkirakan sekitar 90% nilai pasar perusahaan saat ini itu datangnya dari aset tak berwujud atau intangible assets. Aset tak berwujud ya? Iya, seperti merek, data, paten, dan yang paling penting, keterampilan kolektif dari tenaga kerja mereka. Skill itu jadi aset utama. Nah, pergeseran nilai ini memicu fenomena yang oleh para ekonom disebut sebagai skill bias technical change atau perubahan teknis yang berpihak pada keterampilan. Bisa dijelaskan lebih lanjut. Apa artinya skill bias technical change ini buat kita semua, buat para pendengar? Artinya begini, teknologi baru, terutama teknologi digital dan AI ya, itu cenderung memberikan keuntungan yang nggak proporsional kepada pekerja yang punya keterampilan tinggi dan adaptif. Mereka cenderung dapat upah lebih tinggi, peluang karir lebih baik, karena teknologi itu meningkatkan produktivitas mereka, istilahnya augmentation. Sebaliknya, teknologi ini seringkali menggantikan atau automation atau mendisrupsi pekerjaan yang melibatkan tugas-tugas rutin atau yang butuh keterampilan lebih rendah. Akibatnya apa? Bisa menekan upah dan peluang bagi kelompok pekerja ini. Jadi kesenjangan ekonomi bisa makin lebar. Wah, itu implikasi serius. Serius? Dan lagi, pengembangan serta penerapan teknologi baru itu sendiri butuh pasokan keterampilan tingkat tinggi yang terus-menerus. Jadi kebutuhannya makin besar. Ini mengarah ke konsep yang cukup mengkhawatirkan ya, yang disebut komodifikasi pekerjaan. Kutipan dari Thomas Davenport di buku ini cukup tajam menurut saya. Dia bilang, pekerjaan semakin dilihat sebagai tidak terdiferensiasi dan dapat dipertukarkan antara manusia dan mesin. Ini adalah definisi komoditas. Contoh nyatanya mungkin yang Anda rasakan juga ya, bagaimana peran seperti penulis, ilustrator, bahkan mungkin programmer, sekarang merasa terancam oleh kemajuan AI generatif. Tepat sekali. Ketika tugas-tugas bisa dengan mudah diotomatisasi atau dilakukan oleh AI, nilai dari keterampilan manusia yang unik, yang sulit ditiru mesin, itu jadi semakin penting. Nah, inilah yang membawa kita pada istilah kunci tadi, ekonomi keterampilan atau skills economy. Buku ini mengutip Sheryl Estrada yang bilang dengan tegas, keterampilan adalah mata uang masa depan. Artinya apa? Fokus persaingan bisnis itu nggak lagi sekedar perang memperebutkan talenta atau war for talent secara umum, tapi secara spesifik jadi perang memperebutkan keterampilan, war for skills yang relevan dan sulit ditiru. Ini adalah perubahan fundamental dalam lanskap ekonomi global. Jadi, setelah kita telusuri semua ini ya, apa artinya bagi Anda para pendengar kami? Rangkuman perjalanan sejarah ini kayaknya secara gamblang menunjukkan ya, mengapa kepemimpinan berbasis manusia itu bukanlah sekedar tren soft skill atau pilihan etis semata, tapi benar-benar sebuah keniscayaan ekonomi di era modern ini. Betul sekali. Evolusi ini didorong oleh kekuatan ekonomi yang sangat nyata. Pergeseran teknologi yang masif, perubahan dinamika kekuasaan antara pemberi kerja dan pekerja yang dipicu oleh kelangkaan keterampilan tadi, dan juga munculnya ekonomi berbasis keterampilan di mana kemampuan unik manusia seperti apa? Kreativitas, kolaborasi, empati, pemecahan masalah kompleks, itu jadi sumber utama produktivitas dan penciptaan nilai jangka panjang. Mengabaikan aspek manusia sama saja dengan mengabaikan mesin ekonomi utama Anda sendiri. Memahami konteks historis dan ekonomi ini saya rasa membantu kita semua, termasuk Anda, untuk lebih memahami tekanan dan tantangan di tempat kerja saat ini kan? Kesenjangan keterampilan yang rasanya terus melebar, kebutuhan mendesak akan gaya kepemimpinan yang lebih adaptif, fasilitatif, memberdayakan, serta tuntutan karyawan yang makin kuat akan makna atau purpose dan kendali atau agency dalam pekerjaan mereka. Semua ini adalah manifestasi dari pergeseran ekonomi besar yang sedang terjadi. Jadi,
Ini bukan hanya tentang menjadi pemimpin yang lebih baik hati demi citra perusahaan atau apa. Ini tentang beradaptasi secara strategis dengan realitas ekonomi yang telah berubah secara mendasar. Tujuannya ya agar organisasi Anda dan juga karir Anda bisa bertahan dan berkembang di masa depan. Pertanyaannya mungkin, apakah Anda merasakan pergeseran fundamental ini di lingkungan kerja Anda sendiri? Bagaimana dampaknya bagi peran Anda dan keterampilan apa yang Anda rasa perlu Anda kembangkan sekarang? Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran lanjutan yang cukup menggelitik ya dari pembahasan kita tadi. Bab ini kan menunjukkan bagaimana evolusi pemikiran manajemen itu selalu didorong oleh revolusi teknologi dan industri di masa lalu. Dari mesin uap sampai komputer. Mengingat kita sekarang ini ada di tengah-tengah revolusi AI yang dampaknya pada skill bias technical change dan komodifikasi pekerjaan itu baru mulai terasa banget, pertanyaannya adalah kemampuan manajemen baru apa yang mungkin benar-benar beda dari yang pernah kita bayangkan sebelumnya, di luar sekedar adaptasi keterampilan manusia klasik, kayak empati atau kolaborasi, yang akan menjadi esensial secara ekonomi bagi para pemimpin dalam 10-20 tahun ke depan. Ketika AI makin kompeten nih, menangani banyak tugas kognitif dan bahkan manajerial dasar, apa nilai tambah unik yang harus dibawa oleh pemimpin manusia untuk menjamin keunggulan ekonomi? Sesuatu untuk Anda renungkan lebih lanjut mungkin ya. Terima kasih banyak sudah bergabung dalam eksplorasi kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.